Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan Sosiologi 79? Bertemu lagi dengan channel Sosiologi 79. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang tokoh dan pemikiran, tentang biografi dan pemikiran tokoh sosiologi. Sebelumnya kita sudah membahas ya empat tokoh raksasa sosiologi, diantaranya Auguste Comte, kemudian Emile Durkheim, kemudian berikutnya Karl Marx, dan yang terakhir sebelumnya kita sudah membahas ya sedikit mengetahui biografi Max Weber. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengetahui biografi dan pemikiran tokoh sosiologi berikutnya, yaitu George Simmel. George Simmel ini saya letakkan sebagai tokoh sosiologi yang kelima setelah Max Weber. Ya, tidak hanya dari segi berikutnya atau periode pemikiran berdasarkan tahun ya. George Simmel ini juga adalah sosok pemikir yang unik karena beliau mensintesiskan tiga pemikiran tokoh sosiologi berikut sebelumnya ya. Di antaranya dia mencoba untuk menggabungkan pemikiran Emile Durkheim, Karl Marx, dan yang terakhir Max Weber gitu ya. Jadi tokoh yang satu ini sangat unik, menggelitik, tapi tentunya dia juga memiliki orisinalitas pemikiran tersendiri ya, yang sangat orisinal. Seperti itu, melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang bernuansa modern sehingga enak untuk kita perdalam kembali pemikiran George Simmel ini ya. Bagi Anda yang berminat ya pada dunia pemikiran modern, terutama cikal bakal modern ya, karena George Simmel ini salah satu pembuka dari pemikiran sosiologi di Amerika ya. Jadi pemikirannya sangat bernuansa bagi cikal bakal pemikiran kontemporer, sosiologi kontemporer. Bagi yang berminat untuk memperdalam dunia fashion, mode, atau pemikiran tentang alienasi, tentang uang dan lain sebagainya, pemikiran George Simmel ini layak untuk kita tengok ya. Pemikirannya luar biasa sekali. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menengok biografi beliau ya, dan beberapa konsep pemikirannya George Simmel ya. Biografi dan pemikiran George Simmel. George Simmel 1858-1918. Ya, pada kesempatan kali ini kita juga akan membagi pembahasan tentang biografi dan pemikiran George Simmel ini dalam dua bagian. Itu bagian yang pertama tentang biografi George Simmel, kemudian konsep George Simmel tentang geometri sosial ya, relasi sosial atau hubungan sosial, kemudian konsep George Simmel tentang superordinasi dan subordinasi. Nanti setelah bagian yang pertama kita juga akan mencoba untuk mengenal konsep-konsep pemikiran atau gagasan dari George Simmel tentang kebudayaan subjektif dan kebudayaan objektif, kemudian teori fashion ya, dari George Simmel, dan yang terakhir kita akan mencoba membahas karyanya yang cukup terkenal, yaitu The Philosophy of Money. Iya, kita masuki bagian yang pertama, biografi George Simmel, geometri sosial, dan konsep George Simmel tentang superordinasi dan subordinasi. Ya.
George Simmel lahir di jantung kota Berlin pada tanggal 1 Maret 1858. Dia mempelajari deretan luas mata kuliah di Universitas Berlin. Akan tetapi usahanya yang pertama untuk menghasilkan suatu disertasi ditolak. Meskipun begitu, Simmel gigih dan menerima gelar doktoralnya di bidang filsafat pada tahun 1881. Dia menduduki suatu posisi yang tidak begitu penting sebagai privat dosen mulai dari tahun 1885 hingga 1900 ya. Jadi suatu periode yang cukup lama gitu ya. Halnya dengan tokoh sosiologi yang lain atau pemikir besar yang lain biasanya tidak begitu diterima ya dari sisi sistem yang formal, karena tentunya mereka memiliki pemikiran yang berbeda dengan kebanyakan orang, sehingga kebanyakan orang kurang bisa begitu mengerti pemikiran mereka dan kurang bisa begitu memahami kemudian menerima, yang kadangkala pemikiran para tokoh besar ini bertentangan atau berlawanan dengan sistem yang mapan seperti itu ya, karena tentunya inovasi dari gagasan-gagasan mereka. Ya, ini kota Berlin ya, tempat kelahiran dari George Simmel. Di dalam posisinya yang belakangan, Simmel bertugas sebagai seorang dosen yang tidak digaji, yang penghidupannya tergantung kepada biaya kuliah mahasiswanya. Meskipun dipinggirkan, Simmel bekerja dengan cukup baik di dalam posisinya. Sebagian besar karena dia seorang dosen yang unggul dan menarik sejumlah besar mahasiswa. Gayanya begitu populer sehingga para anggota masyarakat Berlin yang berbudaya pun tertarik mengikuti kuliahnya, yang menjadi peristiwa-peristiwa publik ya, sangat luar biasa ya, meskipun disingkirkan atau dipinggirkan. Ini fenomena hal yang biasa bagi seorang pembaru ya, dalam hal apapun ya. Pasti dia mendapatkan tantangan berupa penolakan-penolakan awal dari sejumlah orang yang memang menghendaki status quo ya, seperti itu ya. Ini tempat George Simmel mengajar ya. Kemudian berikutnya ya, ini sosok George Simmel. George Simmel tahun 1914 ya. Foto ini diambil tahun 1914. Keterpinggiran Simmel seiring dengan fakta bahwa dia adalah seseorang yang agak kontradiktif dan oleh karena itu merupakan orang yang membingungkan ya. Di samping seperti itu, karena gagasannya dia sendiri secara pribadi merupakan sosok yang penuh dengan kontradiksi yang membingungkan, susah ditebak. Jika kita menggabungkan kesaksian-kesaksian yang ditinggalkan pada kerabat, sahabat, mahasiswa, dan orang-orang sezamannya, kita menemukan sejumlah petunjuk yang kadang-kadang bertentangan mengenai George Simmel. Oleh sebagian orang, dia digambarkan sebagai laki-laki yang tinggi dan langsing. Sebagian lainnya melukiskan dia pendek dan menampakkan raut wajah yang sedih. Ya, dari segi penampilan, sosoknya pun kontradiktif ya, membingungkan gitu ya, susah untuk ditebak ya, susah untuk dikenali ya orang seperti ini. Nah, ini George Simmel. Penampilannya dilaporkan tidak menarik khas Yahudi, tetapi juga intelektual yang bersemangat dan mulia. Seorang intelektual yang bersemangat, yang perjuangan gigihnya untuk mencari ilmu ya, dalam ilmu pengetahuan luar biasa. Dia dilaporkan seorang yang bekerja keras tetapi juga humoris dan terlalu pandai bicara sebagai seorang dosen. Pada akhirnya kita mendengar bahwa dia adalah seorang yang brilian secara intelektual ya, jenius.
bersikap bersahabat, baik, tetapi juga bahwa di dalam dia adalah seorang yang tidak rasional, buram dan liar, kontradiktif ya, bertentangan orangnya. Nah, ini karya John Simmel yang cukup terkenal, The Metropolis and Mental Life. Simmel menulis artikel yang sangat banyak, antaranya Metropolis dan Kehidupan Mental 1903, 1971, dan buku-buku seperti The Philosophy of Money 1907, 1978. Dia dikenal baik di lingkungan akademik Jerman, bahkan mempunyai pengikut internasional, khususnya di Amerika Serikat, tempat karyanya mempunyai signifikansi yang besar dalam lahirnya sosiologi. Jadi karya-karya John Simmel ini membidani kelahiran sosiologi Amerika Serikat ya. Akhirnya pada tahun 1900 Simmel menerima pengakuan resmi, tentunya karena melihat prestasinya. Suatu gelar penghormatan semata di Universitas Berlin, meskipun itu hanya bentuk penghormatan barangkali karena nggak enak ya dengan prestasinya, yang tidak memberi dia status akademik yang penuh. Simmel berusaha memperoleh banyak posisi akademik, tetapi dia gagal meskipun mendapat dukungan para sarjana seperti Max Weber. Seperti itu. Dari segi terpinggirkannya, sok yang terpinggirkan. Salah satu alasan bagi kegagalan Simmel ialah karena dia adalah orang Yahudi di Jerman abad ke-19 yang penuh dengan antisemitisme ya. Pada waktu itu Jerman ya dilengkapi oleh nuansa rasisme, kebencian terhadap orang Yahudi atau antisemit ya. Alasan lain ialah jenis pekerjaan yang dia lakukan. Banyak artikelnya muncul di koran-koran dan majalah-majalah. Artikel-artikel itu ditulis untuk audiens yang lebih umum daripada sosiolog akademis saja. Jadi dia menulis artikel-artikel untuk masyarakat umum. Ya, daripada untuk lingkungan akademis saja. Selain itu, karena dia tidak memegang satu jabatan akademis, dia terpaksa menghasilkan uang melalui kuliah-kuliah publiknya. Seperti itu ya. Nah, ini karya dari John Simmel, The Philosophy of Money. Buku ini sangat luar biasa kalau Anda perdalam ya, tentang asal-usul uang. Bagaimana bisa selembar kertas itu begitu berharga ya. Kalau Anda ingin memahaminya, Anda bisa membacanya. Luar biasa sekali ya buku John Simmel tentang The Philosophy of Money ini. Kemudian karya berikutnya Filosofi der Mode ya, tentang fashion ya atau mode. Audiens Simmel baik untuk tulisan-tulisannya maupun kuliah-kuliahnya lebih berupa publik intelektual ketimbang para sosiolog profesional. Publik intelektual publik, dan hal itu cenderung menghasilkan penilaian-penilaian bersifat mengejek dari rekan profesionalnya. Kegagalan pribadi Simmel juga dapat dikaitkan dengan sikap menganggap remeh akademisi Jerman pada masa itu kepada sosiologi ya. Sangat kompleks sekali ya. Dia diremehkan dari rekan seprofesinya, diremehkan juga dari sudut akademis ya, karena waktu itu sosiologi belum begitu berkembang ya, sehingga jenis keilmuan sosiologi ini masih mendapatkan posisi minor atau dipandang sebelah mata di lingkungan akademis. Di samping juga karena nuansa anti rasisnya ya, suara antisemit rasis Jerman ketika itu. Pada tahun 1914 akhirnya Simmel memperoleh pengangkatan akademis reguler di universitas kecil ya, Strasbourg.
Tetapi sekali lagi dia merasa diasingkan. Di satu sisi dia menyesali telah meninggalkan audien para intelektualnya di Berlin. Di sisi lain, Simmel tidak merasa merupakan bagian dari kehidupan di universitasnya yang baru. Ini cikal bakal dari karyanya tentang orang asing atau The Stranger. Oleh karena itu dia menulis kepada Nyonya Weber, istrinya Max Weber. Hampir tidak ada apapun yang perlu kami laporkan. Kami hidup terpencil, tertutup, tidak diperhatikan, sunyi dari lingkungan luar. Kegiatan akademik adalah nol. Orang-orang asing dalam hati bersikap bermusuhan. Ini curhat ya, George Simmel ya. Seperti itu. Ini karyanya George Simmel tentang orang asing atau The Stranger ya. Luar biasa, ini tinjauan filosofis ya dan sosiologis yang bermula dari pengalaman hidupnya ya. Kegetiran atau pengalaman hidupnya. Nah ini Simmel grave and at the Kohlenbusch Cemetery near Strasbourg ya. Jadi kuburan atau tempat pemakaman George Simmel. Perang Dunia I segera mulai setelah pengangkatan Simmel di Strasbourg ya. Tambah lagi situasi perang ya. Ruang-ruang kuliah berubah menjadi rumah sakit militer. Para mahasiswa diliburkan untuk berperang. Dengan demikian, Simmel tetap menjadi tokoh pinggiran di Akademi Jerman hingga kematiannya pada tahun 1918. Dia tidak pernah melakukan karir akademik yang normal. Namun demikian, Simmel menarik pengikut akademik yang besar di zamannya. Dan ketenangannya sebagai seorang sarjana, jika memang ada, terus bertumbuh selama tahun demi tahun ya. Meskipun seperti itu, pemikiran-pemikirannya yang luar biasa tetap dikenang sepanjang zaman ya, seperti itu George Simmel. Itu sedikit biografi dari George Simmel ya, yang tentunya melatar belakangi pemikiran beliau. Berikut ini kita akan mencoba untuk melihat konsep-konsep dari George Simmel. Pada bagian yang pertama kita akan mencoba melihat konsep George Simmel tentang geometri sosial ya, atau ilmu tentang relasi ya, hubungan antar individu, atau disebut juga geometri sosial. Asumsi dasar dari konsep atau gagasannya George Simmel tentang geometri sosial. Geometri relasi sosial. Dua dari koefisien geometrik yang menarik perhatian Simmel adalah jumlah dan jarak ya. Dari koefisien geometrik dari pemikiran Simmel yang dibahas dan menarik perhatian Simmel adalah tentang jumlah ya, jumlah individu yang berinteraksi atau melakukan hubungan, dan jarak ya, tentang jumlah dan jarak ya. Dua dari koefisien geometrik yang menarik perhatian George Simmel adalah tentang jumlah dan jarak. Nah, ini jumlah ya, jumlah orang yang melakukan hubungan sosial atau interaksi. Perhatian Simmel pada dampak jumlah orang pada kualitas interaksi dapat dilihat di dalam diskusinya mengenai perbedaan antara suatu dyad ya, kelompok yang terdiri dari 2 orang, dan suatu triad, kelompok yang terdiri dari 3 orang ya. Terdapat kualitas yang berbeda seandainya 2 orang atau kelompok yang jumlahnya terdiri 2 orang melakukan interaksi atau melakukan hubungan sosial, dengan ketika bertambahnya jumlah kelompok menjadi 3 orang gitu ya. Kualitas interaksinya menurut Simmel akan berbeda. Yang 2 orang lebih intim ya, lebih dekat. Ketika bertambah 1 orang, relasinya akan berubah, kualitas interaksinya pun akan berubah. Itu asumsi dari konsep geometri sosialnya George Simmel mengenai jumlah. Nah ini
diad dan triad. Bagi Simmel, penambahan orang ketiga menyebabkan suatu perubahan radikal dan fundamental ya. Ketika dua orang melakukan hubungan sosial, kemudian ada pihak ketiga, akan menyebabkan interrelasi hubungan antar mereka berubah secara radikal. Tiap anggota suatu diad mempertahankan suatu tingkat individualitas yang tinggi. Jadi hubungan dua orang itu tidak saling mendominasi satu sama lain, kata Simmel. Ketika dalam satu kelompok itu eksklusif dua orang ya, sahabat misalnya, tetap bisa mempertahankan tingkat individualitas yang tinggi. Ya, jadi jati diri masing-masing individu tetap terpelihara ya. Seandainya hubungan itu jumlahnya ya, kelompok itu jumlahnya dua orang atau George Simmel menyebutnya diad. Sang individu tidak direndahkan pada tingkat kelompok ya, kalau jumlahnya hanya dua orang. Hal itu tidak berlaku pada suatu triad ya, hubungan interrelasi antar tiga orang ya, tiga orang individu. Ada ancaman yang lebih besar terhadap individualitas para anggotanya ya. Kalau bertambah satu ya, tentunya interrelasi antar individunya akan berbeda satu sama lain gitu ya, akan berubah. Nah, ini suatu triad dapat mempunyai efek pengatur terhadap para anggota ya. Berbeda kalau tiga orang. Dengan penambahan suatu pihak ketiga kepada kelompok itu, sejumlah peran sosial baru menjadi mungkin ya. Mulai seandainya tambah satu lagi individu ya, mulai tumbuh yang namanya peran sosial gitu ya. Lalu muncullah suatu sistem stratifikasi dan suatu struktur otoritas. Makin bertambah jumlah anggota suatu kelompok, maka akan bermunculan kelas ya, atau sistem stratifikasi dan struktur otoritas ya. Struktur sosial, struktur otoritas akan muncul ketika jumlah anggota bertambah satu atau lebih dari bertambah satu, 4, 5, 3, 4, 5 dan seterusnya hingga muncullah masyarakat. Jadi jika bakal munculnya kelas dan struktur sosial, munculnya struktur sosial atau struktur otoritas di dalam masyarakat, dan peran-peran yang semakin kompleks ya, status dan peran yang semakin kompleks. Ini pergeseran dari diad ke triad sangat penting bagi perkembangan struktur-struktur sosial yang dapat menjadi terpisah dari dan dominan kepada para individu gitu ya. Kemungkinan seperti itu tidak ada dalam suatu diad ya, semakin kompleks relasi antar individu di dalamnya semakin kompleks. Proses yang dimulai di dalam peralihan dari suatu diad ke triad berlanjut ketika kelompok-kelompok semakin besar dan pada akhirnya muncullah masyarakat gitu ya. Perlu ada pengaturan-pengaturan, norma-norma sosial ya, aturan-aturan hubungan antar mereka yang semakin kompleks seandainya jumlah anggota semakin besar ya, bertambah semakin besar. Di dalam struktur sosial yang besar itu, sang individu semakin terpisah dari struktur masyarakat ya, semakin terasing ya, semakin besar jumlah ya, individu semakin terasing satu sama lain, semakin sendirian, terasing dan terpecah-pecah. Hal itu pada akhirnya menghasilkan suatu hubungan dialektis di antara para individu dan struktur sosial. Ini kenapa masyarakat bersifat dinamis atau senantiasa berubah ya, atau mengalami proses dialektika perkembangan ya, karena jumlah individu yang semakin hari semakin bertambah ya, seperti itu. Nah, ini ukuran kelompok
ada sikap Simmel yang ambivalen kepada dampak ukuran kelompok. Di satu sisi dia berpendirian bahwa pertambahan ukuran suatu kelompok atau masyarakat meningkatkan kebebasan individu, karena kurangnya pengawasan dari individu yang lain tentunya ya. Suatu kelompok kecil atau masyarakat kecil besar kemungkinan pengendalian individu secara komplit ya. Kecil ya, tingkat kerekatannya juga tinggi, tapi semakin masyarakat itu semakin besar maka semakin kurang pengendalian terhadap anggota atau individu-individu di dalamnya. Dalam masyarakat yang lebih besar, individu lebih mungkin terlibat di dalam sejumlah kelompok yang berbeda, yang masing-masing kelompok hanya mengendalikan bagian kecil dari seluruh personalitasnya. Jadi mungkin banyak jumlah anggota kelompok ya, kelompok hanya bisa mengendalikan sebagian kecil ya, dari personalitas seorang individu. Akan tetapi Simmel mempunyai pandangan bahwa masyarakat yang lebih besar menciptakan sekumpulan masalah yang pada akhirnya mengancam individu. Ini bertentangan ya. Satu sisi ya, dia mengatakan bahwa makin banyak jumlah individualitas makin kebebasan individu makin besar, tapi di sisi lain juga dia mengungkapkan bahwa makin besar jumlah semakin mungkin ancaman terhadap individu ya. Yang paling penting dari segi perhatian Simmel dalam bentuk-bentuk interaksi adalah bahwa ukuran dan diferensiasi yang semakin bertambah cenderung melonggarkan ikatan-ikatan antar individu yang menghasilkan banyak hubungan yang jauh lebih berjarak, tidak berpribadi, tidak personal ya hubungannya, dan terpecah-pecah. Berjarak impersonal ya, dan terpecah-pecah. Secara paradoksal, kelompok besar yang membebaskan individu juga sekaligus mengancam individualitas. Membebaskan individu sekaligus mengancam individualitas. Juga paradoksal adalah kepercayaan Simmel bahwa satu cara bagi para individu untuk mengatasi ancaman masyarakat massa adalah menenggelamkan diri di dalam kelompok-kelompok kecil seperti keluarga. Ini kontradiktif ya. Jadi membebaskan sekaligus mengancam, salah satu solusinya adalah menenggelamkan diri dalam kelompok-kelompok kecil ya, seperti keluarga atau sahabat. Itu dari George Simmel. Kemudian konsep geometri George Simmel ya, yang kedua yaitu tentang jarak ya, variabel jarak. Perhatian Simmel yang lain pada geometri sosial ialah jarak. Perhatian terhadap jarak tersebut terwujud dari karya Simmel. Di dalam karya Simmel The Philosophy of Money dan di dalam salah satu esainya tentang The Stranger atau orang asing. Di dalam The Philosophy of Money 1907-1978, Simmel menyebutkan beberapa prinsip umum tentang nilai. Ya, apa itu nilai? Kenapa sesuatu dianggap bernilai? Dan tentang apa yang membuat benda-benda bernilai? Ya, suatu benda dianggap bernilai. Apa yang membuat benda-benda bernilai? Yang berfungsi sebagai dasar bagi analisisnya atas uang. Gitu ya. Jadi dasar analisis Simmel tentang fenomena uang ya. Kenapa uang itu begitu bernilai atau begitu berharga? Ini dari konsep geometri sosial mengenai jarak ya. Ini poin utamanya ialah bahwa nilai sesuatu ditentukan oleh jarak dari sang aktor. Nilai sesuatu dari suatu benda, ia tidak akan bernilai jika terlalu dekat ya, dan terlalu mudah untuk diperoleh, atau terlalu jauh dan terlalu sulit untuk diperoleh. Jadi sesuatu itu menjadi bernilai kalau seandainya tidak terlalu gampang diperoleh.
kalau gampang diperoleh, mudah diperoleh, nggak akan bernilai. Atau terlalu sulit sehingga kemudian mustahil untuk diperoleh, itu juga tidak akan bernilai. Terlalu mudah atau terlalu gampang diperoleh tidak akan bernilai, terlalu sulit bahkan mustahil untuk didapatkan juga tidak akan bernilai. Objek-objek yang paling bernilai adalah yang dapat dicapai tetapi hanya dengan usaha besar. Jadi sesuatu yang terlalu gampang diperoleh tidak akan bernilai, terlalu sulit juga tidak akan bernilai. Hanya bisa didapatkan ya dengan cara bekerja keras atau dengan usaha yang besar, kata Sinda. Ya, perlu kerja keras untuk mendapatkannya baru akan dianggap bernilai, seperti itu ya. Kemudian jarak juga memainkan peran sentral di dalam karya Simmel tentang orang asing atau The Stranger-nya Simmel. Esai mengenai suatu tipe aktor yang tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh. Seorang individu atau seorang aktor, esai berupa cerita ya, yang punya tipe tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh. Jika dia terlalu dekat, dia tidak akan menjadi orang asing lagi ya. Kalau sangat dekat nggak akan jadi orang asing lagi. Tetapi jika dia terlalu jauh, dia tidak akan punya kontak lagi dengan kelompoknya. Gitu ya. Terlalu dekat nggak akan disebut orang asing, dianggap orang asing. Terlalu jauh juga akan kehilangan kontak dengan kelompoknya. Interaksi yang melibatkan orang asing dengan para anggota kelompok meliputi suatu kombinasi kedekatan dan jarak ya. Tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh, kombinasi antara kedekatan dan jarak ya, itu konsep George Simmel tentang jarak ya, geometri sosial tentang jarak. Kemudian yang pertama tadi tentang jumlahnya, sekarang tentang jarak. Jarak khas orang asing dari kelompok memungkinkan dia mempunyai serangkaian pola interaksi yang tidak lazim dengan para anggota. Jarak khas orang asing, orang yang dianggap asing karena tidak terlalu dekat juga tidak terlalu jauh, dari kelompok memungkinkan dia mempunyai serangkaian pola interaksi yang tidak lazim dengan para anggotanya. Akan tetapi Simmel tidak hanya mempertimbangkan orang asing sebagai suatu tipe sosial, dia mempertimbangkan keasingan sebagai suatu bentuk interaksi sosial gitu ya. Jadi kadangkala kita meskipun di tengah keramaian merasa terasing gitu ya. Bentuk interaksi sosial, keasingan. Suatu derajat keasingan yang meliputi kombinasi kedekatan dan kejauhan ya. Jadi kita tidak terlalu tenggelam dalam masyarakat kemudian mengambil jarak dari masyarakat, biasanya dari kerumunan ya, dari orang banyak, biasanya kita akan merasakan keterasingan ya. Keterasingan itu muncul, perasaan asing atau keterasingan itu muncul ketika kita mengambil jarak ya. Jarak dari kelompok kita, dari teman kita, dari kerumunan atau dari masyarakat, biasanya akan muncul rasa terasingan. Suatu derajat keasingan yang meliputi kombinasi kedekatan dan kejauhan ya. Masuk ke dalam semua hubungan sosial, bahkan yang paling intim sekalipun ya, yang paling dekat sekalipun kadang kita bisa merasa terasing ya. Merasa asing dengan sesuatu meskipun dari segi kedekatan sangat dekat, misalnya seorang sahabat ya. Kadang kita merasa asing dari sosok sahabat kita atau pasangan hidup kita gitu ya, ketika kita mengambil jarak tentunya ya dari mereka. Iya, konsep berikutnya George Simmel itu konsep George Simmel tentang geometri sosial. Berikutnya kita akan mencoba melihat konsep George Simmel yang kedua ya, tentang superordinasi dan subordinasi.
Superordinasi dalam hal ini bisa kita artikan sebagai yang menguasai ya. Dan subordinasi yang dikuasai ini termasuk salah satu konsekuensi dari interrelasi atau hubungan sosial. Superordinasi menguasai subordinasi mereka yang dikuasai ya. Atau superordinasi kaum yang jolim ya, subordinasi kaum yang dijolimi, itu ya kalau dalam bahasa agama ya. Kita coba lihat bagaimana konsep menarik itu menurut Simmel. Halnya tipe-tipe sosial, Simmel memperhatikan deretan luas bentuk-bentuk sosial termasuk pertukaran, konflik, pelacuran, dan keramahan. Karya Simmel mengenai bentuk-bentuk sosial dapat dilihat melalui diskusinya mengenai dominasi ya, penundukan, yaitu superordinasi ya, yang mendominasi atau yang menundukkan, dan subordinasi yang ditundukkan atau yang menguasai dan yang dikuasai, atau yang menindas dan yang ditindas. Ini konsep George Simmel mengenai dominasi ya, tentunya dalam hubungan-hubungan sosial ya, interrelasi satu sama lain. Nah, ini dari gambar etnis Rohingya ya. Superordinasi dan subordinasi. Superordinasi dan subordinasi merupakan suatu hubungan timbal balik ya. Maksudnya hubungan timbal balik itu seorang yang menguasai butuh yang dikuasai sebenarnya, atau mereka yang dikuasai butuh yang menguasai. Majikan butuh buruh, buruh butuh majikan. Superordinasi dan subordinasi merupakan suatu hubungan timbal balik ya. Tidak mungkin ada penindas kalau tidak ada yang ditindas ya, seperti itu. Setiap bentuk interaksi tidak akan pernah bisa terjadi tanpa hubungan timbal balik ya. Terdapat asumsi bahwa superordinasi meliputi suatu usaha untuk melenyapkan secara lengkap independensi orang-orang bawahannya. Tetapi Simmel berargumen bahwa suatu hubungan sosial akan berhenti berada jika hal itu benar-benar terjadi ya, jika benar-benar tunduk gitu ya. Jadi yang namanya hubungan sosial itu akan terhenti kalau seandainya orang-orang yang ditundukkan tersebut secara kebebasan atau independensinya lenyap sama sekali. Itu ya. Jadi selalu ada celah yang namanya pemberontakan gitu ya dari orang yang ditindas, atau protes dari orang ditindas, sehingga kemudian yang menindas berusaha memberikan atau berusaha untuk mencarikan regulasi bagaimana supaya penindasannya itu terus lestari ya, seperti itu. Kemudian terjadi proses dialektika yang terus menerus gitu ya. Sebenarnya kan seperti itu intinya, bagaimana pemerintah memberikan regulasi agar kekuasaannya lestari ya, seperti itu, tidak diganggu gugat oleh bawahannya atau oleh mereka yang dikuasai. Nah, ini Hitler ya, kekuasaan tunggal. Simmel menegaskan bahwa orang dapat menjadi subordinat ya, atau ditundukkan ya, atau ditindas, dikuasai bagi seorang individu, suatu kelompok, atau suatu daya objektif yang menundukkan dia tentunya. Kepemimpinan oleh individu tunggal umumnya menyebabkan suatu kelompok yang terikat erat baik untuk mendukung maupun untuk melawan sang pemimpin. Bahkan ketika muncul perlawanan dalam kelompok demikian, perselisihan dapat diselesaikan dengan lebih mudah bila pihak-pihak yang berselisih berdiri di bawah satu kekuasaan yang lebih tinggi gitu ya, ada otoritas yang lebih tinggi, perselisihan itu akan mudah untuk diselesaikan, seperti itu. Nah, ini Muslim Uighur ya,
kekuasaan kelompok. Subordinasi di bawah suatu pluralitas dapat punya efek yang sangat berbeda. Di satu sisi, objektivitas kekuasaan yang dijalankan oleh suatu pluralitas dapat menghasilkan kesatuan yang lebih besar di dalam kelompok daripada kekuasaan yang sewenang-wenang yang dijalankan oleh seorang individu, ya. Jadi kekuasaan yang dijalankan oleh beberapa orang, ya, akan lebih efektif daripada dijalankan oleh individu tunggal. Di sisi lain, permusuhan lebih mungkin timbul di kalangan subordinat jika mereka tidak mendapat perhatian pribadi dari seorang pemimpin, gitu ya. Seperti itu kelebihan dan kekurangan dari kekuasaan individual, kekuasaan tunggal, dan kekuasaan kelompok. Nah, ini ya ritual zaman kuno. Kekuasaan daya objektif, ya. Kekuasaan individual tadi yang pertama, kekuasaan kelompok, kemudian kekuasaan daya objektif, daya di luar dari individu gitu ya, atau kelompok. Simmel menemukan bahwa subordinasi di bawah suatu prinsip objektif adalah yang paling menyakitkan, ya. Mungkin karena hubungan-hubungan manusia dan interaksi sosial dilenyapkan, ya, oleh suatu hal di luar dirinya, gitu ya. Suatu hal yang abstrak, ya, anonim di luar dirinya. Orang-orang merasa mereka ditentukan oleh suatu hukum yang tidak berpribadi, yang tidak dapat mereka pengaruhi, yang absolut, mutlak, ya, kekuasaan mutlak atau absolut. Nah, ini penguasaan atau subordinasi yang paling menyakitkan, kata Simmel, karena orang tersebut tidak diperbudak atau tidak dikuasai oleh individu yang bernyawa yang bisa ditawar, ya, tapi suatu kekuatan daya objektif di luar dirinya yang bersifat abstrak, ya, dan mutlak, absolut kekuasaannya. Nah, ini reifikasi, ya, atau bahasa kalmaknya pembendaan, ya. Orang dijadikan seperti benda, ya. Simmel menemukan bahwa subordinasi di bawah seseorang mempunyai suatu unsur kebebasan dan martabat dibandingkan dengan segala kepatuhan kepada hukum-hukum yang mekanis dan pasif, ya, pada suatu daya objektif di luar diri individu yang tidak personal. Oleh karena itu, individu didominasi oleh suatu benda. Hakikatnya dia sendiri secara psikologis tenggelam ke dalam kategori sekedar benda. Didominasi oleh benda yang tidak bernyawa atau tidak bisa dipengaruhi, ya. Maka secara psikologis dia sendiri tenggelam atau hanya tidak jauh beda dengan benda itu sendiri, ya. Kalau zaman dulu menyembah berhala, gitu, menyembah sosok objektif yang menguasai individu yang absolut, sekarang orang dikuasai oleh benda yang namanya uang, ya. Segala sesuatu ditujukan untuk uang, termasuk penguasaan juga, ya, yang oleh Simmel disebut dengan reifikasi atau pembendaan, ya, atau menjadikan seseorang seperti benda, ya. Atau disebut juga fetishisme, ya. Fetishisme kalau menurut Bakre, fetishisme produksi, ya, dijadikan hanya sebagai pelayan dari alat-alat produksi, ya. Seperti itu konsep reifikasi dari George Simmel mengenai superordinasi dan subordinasi, penguasaan dan dikuasai. Yang pertama oleh sosok individu tunggal, yang kedua kelompok, ya, penguasaan kelompok, yang ketiga oleh daya-daya objektif di luar dari individu, ya, yang bersifat absolut dan mutlak menguasai individu itu sendiri, ya. Salah satunya tadi dicontohkan melalui proses penyembahan berhala,
yang dianggap mutlak, kemudian reifikasi contohnya adalah pemberhalaan uang ya, seperti itu. Yaitu pada bagian yang pertama kita sudah membahas dua konsep Josimel dan biografi Josimel. Berikutnya kita akan memasuki ya bagian yang kedua ya, insya Allah beberapa hari ke depan kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Josimel. Untuk kesempatan kali ini biografi dan pemikiran tokoh sosiologi bagian yang pertama tentang Josimel saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.